A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Agnes Amelia dari kelas 11 LPP 1 ingin mempresentasikan tentang nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak, badan atau orang pribadi yang telah memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. NPPKP tercantum dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau SPPKP yang diterbitkan oleh KPP atau Kantor Pelayanan Pajak. Fungsi NPPKP yaitu berisi identitas dan kewajiban perpajakan PKP menjadi bukti resmi pengukuhan sebagai PKP. Syarat pengajuan NPPKP: 1. Persyaratan subjektif, dokumen administratif, formulir permohonan PKP, fotokopi KTP pemilik usaha, fotokopi NPWP pribadi dan NPWP perusahaan, fotokopi SITU atau surat izin tempat usaha dan SIUP atau surat izin usaha perdagangan, fotokopi akta perusahaan, surat kuasa jika bukan diajukan langsung oleh pemilik. Yang kedua, persyaratan objektif atau gambaran usaha, laporan keuangan perusahaan, foto tempat usaha, dana lokasi usaha. Ketentuan berdasarkan PMK nomor 147 PMK 03 2017, yaitu A. Untuk pengusaha orang pribadi menyampaikan SPT tahunan PPh 2 tahun terakhir. 2. Tidak memiliki utang pajak kecuali yang diangsur atau ditunda. B. Untuk pengusaha pembentuk badan. 1. Penyampaian SPT tahunan PPh 2 tahun terakhir. 2. Tidak memiliki utang pajak kecuali yang diangsur atau ditunda. 3. Syarat 1 dan 2 juga berlaku bagi seluruh pengurus atau penanggung jawab. Pengertian pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP. Berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM, tidak termasuk pengusaha kecil kecuali jika memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Objek yang dipungut. Objek PPN yang dipungut oleh PKP menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu 1. Penyerahan BKP, yaitu barang berwujud, bergerak, dan tidak bergerak maupun tidak berwujud. 2. Impor BKP, yaitu memasukkan barang kena pajak dari luar ke dalam daerah pabean Indonesia. 3. Penyerahan JKP, yaitu pemberian pelayanan yang menghasilkan barang, fasilitas, kemudahan, dan hak untuk dipakai. 4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, yaitu penggunaan BKP tidak berwujud yang berasal dari luar negeri di dalam Indonesia. 5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, yaitu penggunaan jasa dari luar negeri di dalam Indonesia. Ketentuan: pengusaha yang sudah memenuhi syarat sebagai NPPKP wajib melaporkan usahanya ke KPP. Jika tidak, akan dikenakan sanksi. Ketentuan yaitu A. Pengusaha kena PPN, yaitu lapor ke KPP domisili atau kedudukan dan tempat usaha. B. Pengusaha dengan tempat usaha berbeda, yaitu lapor ke KPP domisili dan KPP lokasi usaha. C. Pengusaha kecil yang memilih jadi PKP diajukan pernyataan tertulis. D. Pengusaha kecil yang tidak memilih tetapi omset melebihi batas, yaitu wajib lapor paling lambat akhir masa pajak berikutnya. E. Batas omset pengusaha kecil menurut DJP yaitu sebesar 4,8 miliar per tahun. Kesimpulannya adalah NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Untuk menjadi PKP, wajib pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan memiliki omset di atas 4,8 miliar per tahun. Sebagai PKP, pengusaha memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.
Dari apa yang saya presentasikan, apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Maka NPWP dimiliki oleh pengusaha kena pajak. Baik, karena NPWP menjadi bukti resmi kalau pengusaha tersebut sudah dikukuhkan sebagai PKP, sehingga bisa memungut, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai peraturan pajak. Lalu ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Apa akibatnya kalau pengusaha yang sudah memenuhi syarat sebagai PKP tidak Sira lo. Ya. Apa akibatnya kalau pengusaha yang sudah memenuhi syarat sebagai PKP tidak melaporkan usahanya ke KPP? Baik, akan saya jawab. Pengusaha tersebut akan dikenai sanksi karena sudah wajib untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai ketentuan pajak. Apakah ada yang bertanya lagi? Sudah cukup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.